Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Edi Rahmat di sini. Mudah-mudahan teman-temanku di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Oke ya teman-teman, pada kesempatan ini kita masih berada di kebun kemangi yang saben hari selalu kita panen. Dan dalam video ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana seorang pembudidaya kemangi itu supaya tidak merugi ya teman-teman. Sebab sering kali terjadi di antara teman-teman saya di sini selaku pembudidaya itu mereka hanya berfokus kepada bagaimana tanaman itu menjadi subur atau bagaimana pengolahan tanahnya atau bagaimana tanaman itu menjadi baik, tanpa disadari ketika nanti panen tanaman itu tidak ada nilai jualnya atau kita sebut saja anjlok nilai jual di pasaran, sebab-sebab tertentu yang jarang kita pelajari. Jadi ini adalah pengalaman saya pribadi, kenapa sering sekali kita dengar, mohon maaf sebelumnya, petani, hanya sekedar contoh aja ya teman, ini seperti contohnya petani kangkung. Kita hanya mengejar waktu tanam cepat atau panen cepat, lalu kita tidak mengadakan riset di pasar, tidak tahu kompetitor yang ada, makanya ketika panen seringkali mengalami turun harga atau harganya itu cenderung lebih murah, dan ini seringkali membuat kita lelah atau down teman-teman ya. Seringkali tanaman kangkung ini tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, atau sama sekali tidak laku dan berakhir pada hanya untuk pakan ternak saja. Dan ini yang seringkali dialami ya teman-teman. Jadi kadang-kadang suka bikin kaget harganya. Padahal untuk jenis kangkung ini teman-teman ya, kita harus dari semai, kemudian nunggu sampai panen dengan perawatan tertentu dan pengairan tertentu, tentunya juga dengan pupuk. Dan ini tanaman ini harus dicabut lalu kita tanam lagi. Ini bedanya kangkung dengan kemangi teman-teman ya. Ini sudah saya sering sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa tanaman kemangi sangat mudah dibanding tanaman yang lain. Dan saya hanya memilih kemangi saja untuk musim ini karena di tempat saya sudah sering saya sampaikan teman-teman ya, tanaman ini sangat mudah, kompetitor sedikit, dan nilai jualnya cukup bagus. Jadi mungkin di tempat lain pun akan berbeda-beda teman-teman ya. Jadi terakhir kali ini yang saya sampaikan adalah, jikalau teman-teman memang ingin atau berbudidaya kemangi ini, dari awal pertama kali itu teman-teman yang harus lakukan adalah riset pasar teman-teman ya. Teman-teman nanti silahkan riset pasar. Riset pasar di situ teman-teman maksudnya adalah untuk survei harga. Karena masing-masing pasar itu lain-lain. Lalu setelah teman-teman itu melakukan riset pasar, teman-teman bisa kembali lagi ke rumah. Jadi jenis tanaman cepat apa yang sekira teman-teman itu di daerah teman-teman maksudnya itu ada nilai jualnya. Kalau di tempat saya ini saya memilih kemangi teman-teman, seperti itu. Lalu setelah itu kita turun ke lapangan, artinya kita turun ke lokasi di sekitar tempat kita melihat kompetitor yang ada di tempat kita ya teman-teman. Jadi ini pokok penting ya teman-teman. Selain riset pasar, ini yang kedua kalinya juga kompetitor. Tanpa itu semua saya rasa kita nanti akan sering mengalami tiba-tiba itu harga hilang atau harga anjlok, atau sudah panen bagus menunggu panennya lama namun nilai jual tidak ada. Jadi kalau untuk tanaman kemangi ini saya rasa tidak terlalu sulit ataupun sangat mudah teman-teman ya. Di tanaman kemangi ini bisa ditanam atau dibudidayakan dengan menggunakan bijinya dari bunga yang kita biarkan menjadi tua, kemudian kita olah tanah. Dan ini kalau untuk olah tanah itu setiap tanaman atau sayuran tanam itu semuanya sama teman-teman, hampir-hampir sama ya, kurang lebih begitu aja. Dan saya yakin teman-teman itu sudah bisa untuk olah tanah atau untuk media tanam teman-teman ya. Bahkan di sini pun saya hanya menggunakan media tanam itu sangat sederhana sekali, hanya menggunakan cangkul aja, itu pun tenaga sendiri, dan saya pun hanya tambahkan sedikit pupuk organik sebanyak 2 karung tuh untuk setiap satu bedengan, sudah sangat subur seperti itu. Jadi yang sangat sering ditinggalkan itu kalau menurut saya yaitu teman-teman itu tidak membaca suasana pasar atau riset pasar dan kompetitor. Itu sering sekali menyebabkan kita itu tiba-tiba harga down dan anjlok. Iya teman-teman, kita akan kembali lagi, saya jelaskan kembali. Setelah semuanya itu teman-teman rangkum menjadi satu uraian yang jelas, pertamanya yaitu adalah riset pasar. Kemudian teman-teman lihat
kompetitor di lapangan itu yang cenderung banyak apa, dan teman-teman itu nanti mengambil kesimpulan apa yang ingin ditanam untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Dan setelah terakhir kali ditentukan, teman-teman sudah bisa mulai untuk mengolah lahan tanam. Dan dalam kesempatan ini saya pun mengolah tanam itu hanya saya sendiri, dan lahan saya juga tidak terlalu luas, namun sudah dibilang skala produksi ya teman-teman. Jadi untuk tanaman kemangi ini bisa diperbanyak melalui tanaman biji, kemudian disemai dan pindah tanam seperti itu, hampir sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Saya yakin teman-teman pun di sana sudah sangat bisa dan menguasai akan hal itu. Yang sering jadi masalah adalah ketika panen, harga itu mau dibawa kemana atau di pasar itu bagaimana. Ini yang sering jarang kita pelajari. Karena yang kita pelajari itu kebanyakan itu hanya masalah bagaimana tanaman itu subur, tanaman itu baik, tanpa kita sadari bagaimanakah penjualannya. Alhamdulillah setelah saya melakukan teknik ini, yaitu seperti yang saya uraikan di depan tersebut, saya tidak mengalami lagi harga anjlok atau hilang harga. Jadi sangat penting sekali teman-teman ya, dan mudah-mudahan cara-cara tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sebelum melakukan budidaya ya teman-teman. Dalam hal ini saya pun pribadi itu masih pemula dan masih perlu bimbingan dari teman-teman semua. Di sini saya tidak ada maksud atau niat hati untuk lebih pintar atau lebih mengerti soal penjualan, soal teknik penjualan, namun hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Jadi saya benar-benar mohon dimaafkan, dan tentu saja saya juga terbuka, saya juga menerima masukan dari teman-teman semua. Silahkan nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan untuk para senior dan suhu di sana, saya selalu mohon bimbingannya agar budidaya saya itu semakin maju. Karena di sini saya masih pemula dan masih awam ya teman-teman. Bahkan terkadang saya itu sampai kewalahan teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat di sini teman-teman. Ini sampai kewalahan saya itu, tanamannya sampai berbunga. Artinya saya sampai telat pruning karena saben harinya itu saya disibukkan dengan panen terus tiap hari seperti itu, dan akhirnya banyak sekali tanaman itu yang belum di pruning seperti ini. Banyak sekali yang berbunga ini telat pruning teman-teman. Karena saking banyaknya pesanan, yang sebelah sini tidak sempat saya rawat dengan baik, akibatnya seperti ini teman-teman. Ini penampakannya seperti ini, jadi sangat jelas ya teman-teman. Ini bisa dibedakan, ini adalah basil atau kemangi jenis tanaman dataran rendah. Bedanya hanyalah pada daun. Kalau untuk di dataran tinggi itu daunnya akan lebar, dan ini adalah daunnya mengecil ukurannya seperti itu. Kalau aromanya tetap sama dan kegunaan fungsinya sama, nilai jualnya juga sama untuk dataran rendah dan dataran tinggi teman-teman, seperti itu. Oke ya teman-teman, insya Allah kita nanti akan bertemu lagi dan sharing lagi pengalaman kita tentang budidaya kemangi dan juga tanaman-tanaman yang lainnya. Dari saya yang masih pemula ini, mohon dimaafkan atas segala hilaf. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.